Buka deh. Ya. Tiang lah bahan dasar buah kelor nih. Tiang kupas nih Bu. Nah, kupas alih kena nih. Apa nih? Baton itu bijian itu alih wadet. Biji nih. Bijian aja wadet. Masih ada banyak bagian dari kelor yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan masakan tradisional Bali. Seperti yang Tiang Akan dan Bu Kadek buat kali ini, yaitu jaje bungan kerang. Nah, bahan yang digunakan ini, buah kelor atau biasa kami sebut kelentang. Hebat ya? Semua bagian dari kelor itu ternyata bermanfaat. Yang diambil dari buah kelor adalah isinya. Kalau Tiang bertugas membersihkan buah kelor, Ibu Kadek membuat adonannya. Adonan jaje bungan kerang terdiri dari campuran tepung beras dan tepung ketan serta garam. Uniknya, sebelum diadon dan dimasak, kedua campuran ini harus dikukus terlebih dahulu. Jadi, pas dicampur dengan buah kelor dan bahan lainnya, adonannya sudah masak dan teksturnya lengket. Sebelum dikukus, adonan digumpalkan dengan tangan. Bu, Kadek. Ya. Pangin kan man misi mah gumpal-gumpal gitu Bu. Pangsing hancur ya yang kukus ya kan ya tadi besi ya. Oh gitu. Bentuknya sih sembarang, yang penting tidak berupa bubuk tepung. Bu Kadek butuh sedikit air agar tepung bisa menggumpal dan tidak pecah. Butuh sekitar 15 menit, adonan tepung dikukus sampai matang sempurna. Api kukusannya harus dipastikan terus menyala. Banyak dengan rasa yang cukup gurih dan manis. Nah, isi buah kelor dan kelapa parut ini selanjutnya diaduk-aduk dan ditambahkan gula pasir. Campuran ketiga bahan ini nantinya akan menjadi isian dari jaje bungan kerang. Kalau semua sudah tercampur, saatnya memasak hingga semua bahan isian jaje bungan kerang ini matang dan tercampur sempurna. Butuh sekitar 15 menit agar adonan menjadi lebih kering dan teksturnya lebih menyatu bersama gula pasir yang mencair menjadi karamel. Umumnya, isian yang biasanya disebut untik ini hanya dibuat dari gula dan kelapa parut. Tapi kali ini memiliki isian yang istimewa, yaitu tambahan buah kelor. Dijamin cek pasti jan niki. Oh iya, adonan tepungnya sudah dikukus Bu Kadek, masih harus diaduk kembali sampai benar-benar siap cetak alias kalis. Untuk mendapatkan hasil jaje yang lebih menarik, adonannya diberi pewarna makanan sesuai selera. Sekarang kami pakai warna merah muda dan kuning terang. Pun matang nih Ki. Pun. Yang kan aja nih. Ini jangan ngai ya nih. Ngai kena bentuk jajannya ya. Meh. Dibentuk. Meh. Kalau adonan tepung sudah siap, isiannya juga sudah matang berarti. Jaje bungan kerang siap untuk dicetak. Jajanan pasar tradisional Bali ini biasanya dibentuk seperti kulit kerang sesuai dengan namanya. Cara membuatnya sih mudah kalau melihat Bu Kadek, tapi pas dicoba sendiri agak sulit ternyata. Menurut panduan Bu Kadek, adonan dipipihkan sebesar telapak tangan. Kemudian bagian tengahnya diisi dengan unti kelor. Barulah dilipat dan dibentuk setengah lingkaran. Nah, yang unik adalah di bagian ujung lipatan jaje dibentuk seperti gerigi kulit kerang.
Nah, dari sinilah nama jaje khas Bali ini bermula. Setelah semua adonan dibentuk dan diisi, berarti kue ini siap dikukus sampai matang. Karena adonan kulit dari campuran tepung jaje ini sudah dikukus sebelumnya, jadi kita hanya membutuhkan waktu yang sebentar saja untuk memasak kue ini. Sekitar 20 menit saja, jaje bunga kerang sudah matang dan siap disantap. Ini dia salah satu makanan yang biasa disajikan pada berbagai kegiatan adat dan keagamaan masyarakat Hindu di Bali. Jaje bunga kerangi yang perlu takon nang buena sane cek pasti jalan. Dari satu jenis tanaman seperti kelor ini bisa diolah menjadi berbagai masakan tradisional. Ini menjadi bukti betapa alam memberikan banyak manfaat. Salam